إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به ومن جميع علومه في الدارين آمين. Dan adapun menghadap kiblat, maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Pertamanya bahwa berhadap engkau akan kiblat dengan dada dan muka engkau. Dan kedua, berhadap engkau dengan hatimu atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiganya bahwa adalah engkau yang khusyuk lagi menghinakan diri. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kembali kita bersama-sama bisa berhadir duduk di tempat yang mulia di dalam perkumpulan yang mulia ini, insyaallah menjadi wasilah turunnya keberkahan dan rahmat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Jemaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang ke-16 daripada bulan Ramadan, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Asrarus Salam yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Hafid Al-Banjari radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan adapun menghadap kiblat, maka kesempurnaannya itu dalam 3 perkara. Yang pertamanya bahwa berhadap engkau akan kiblat itu dengan dada dan muka engkau. Jadi kesempurnaan salat yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Adapun menghadap kiblat ini ada 3 jalan. Ada 3 jalan. Yang pertama adalah menghadap kiblat dengan dada dan muka. Ini bagi siapa? Bagi orang yang berdiri atau duduk. Jadi bila keadaan salatnya itu berdiri ataupun dalam keadaan duduk, maka yang wajib dihadapkan ke arah kiblat itu adalah muka dan dada. Jihadnya. Jadi wajib menghadap kiblat. Adapun menghadap kiblat ini terbagi 2. Ada yang disebut dengan yakinan dan yang kedua adalah dengan zannan. Menghadap kiblat dengan yakin ini bagi orang-orang yang berada di sekeliling Ka'bah. Karena jihad kiblat kita adalah Baitullah, itu kan Ka'bah. Jadi bilanya di depan Ka'bah, maka kita menghadap kiblatnya
adalah sama menghadap ke arah Baitullah atau ke Ka'bah. Kada boleh ke lain. Nah, kada boleh ke lain. Ini ketika kita sholat. Nah, wajib tuh. Kayaknya berkeliling ya Allah menghadapi ke Ka'bah tadi. Nah, karena itu kiblatnya. Nah, kiblat kita. Ini bagi orang yang berada di sekitar Ka'bah yang kadang terhalang oleh sesuatuannya berada di sekitar Ka'bah tadi. Nah, ini wajib yakin. Nah, sedangkan kita yang jauh daripada Ka'bah atau Baitullah tadi, maka menghadap kiblat tadi dengan zannah, dengan sangkaan. Nah, sangkaannya itu pakai jihad tadi. Jihad itu arah. Arahnya ke mana? Arah kiblat itu adalah ke maghrib, tempat matahari tenggelam, atau arah barat. Nah, itu ngarannya jihad, ngarannya arah. Nah, ini bagi siapa? Bagi kita yang berada atau terhalang daripada melihat Baitullah atau di luar Ka'bah, di luar kota Mekah, di luar Ka'bah. Kita kadang melihat siapa kawan akan melihat Ka'bah mulai sini ya Allah. Nah, kadang kita meyakini Ka'bah di sana. Nah, jadi pakai jihad. Jihadnya di mana? Ka'bah itu jihadnya adalah di maghrib atau di arah barat. Kalau orang bahari karena kadada kompas ya Allah, hati-hati bilanya matahari tenggelam berarti arah barat di sana. Nah, berarti arah matahari tenggelam berarti barat. Kalau wayah ini ya Allah, nyaman sudah. Di HP banyak aplikasi kompas. Pakai HP bisa juga. Dulu lagi belum ada HP, dilajari mencari jihad kiblat itu pakai apa ngarannya gading silet. Nah, di banyu di ember gading silet antap ini berputar. Di mana inya bagana berarti arah barat, berarti ke sana kiblat. Nah, itu manual benar tuh. Luar manualnya ya Allah. Gading silet, nah silet tuh diandap di banyu. Nah, akhirnya berputar. Nah, ini tak pakai ini bila di dalam hutan ada lading silitnya aja. Ada silitnya, ada silit tadi ya Allah. Nah, pakai sangkan tadi dilihat ya lagi punya kelihatan matahari. Gimana ini matahari? Nah, condong ke mananya? Berarti arah barat adalah arah condongnya matahari. Nah, cuman tadi kembali diisi HP 6 Android ya Allah, ini nyaman aja mencari jihad kiblat. Ini otomatis. Nah, bahkan kalau pakai aplikasi itu ini berapa aja perpindahan derajatnya itu mengiringi. Nah, mengiringi. Ini kayak musalla kita nih, namun diukur dengan jihad apa ngarannya derajat ini melenceng sedikit. Sudah. Ya, karena jihad itu apa ngarannya? Mengiringi perputaran rotasi dunia, buminya berputar, berarti bergeser dari arah dari rotasi matahari. Ketika rotasi tadi bergeser, otomatis jihad arah kiblat pun akan sedikit bergeser. Nah, tapi itu jadi masalah lah, kada jadi masalah ya Allah. Jadi masalahnya selama arahnya ke barat, kita meyakini bahwasanya di barat itu adalah Baitullah, maka arah kiblat kita kadang menjadi masalah. Yang jadi masalah baratnya ke sana, dan sembahyangnya arah ke sana. Aku yakin ya baratnya di sana. Ampah ke rumah Abayu misalnya,
Nah, maka itu keyakinan yang salah sudah. Ternyata matahari tenggelam di situ, biar sembahyang ke sana. Karena yakin tadi kisahnya. Kada sah, ya, kada sah. Kalau dulu 80 derajat, ya, wah ini sudah naik menjadi 7, orang menjadi 70 derajat. Nanti pengen di apa di HP Android itu kan ada derajat-derajatnya di situ. Nah, cuman kada jadi masalah. Jadi selama arahnya tadi mengarah ke arah barat. Nah, jadi masalah tadi sudah pasti arah baratnya ke situ, ya berputar ke arah lain. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi yang kedua, menghadap kiblat tadi secara zonan dengan sangkaan. Maka mengharap tadi dengan muka dan dada engkau itu bagi orang yang puasa berdiri dan atau sembahyang dalam keadaan duduk. Yang kedua adalah menghadap ke arah kiblat itu dengan apa ngarannya dengan muka dan dada juga bagi orang yang muttaji'an, yaitu orang yang sembahyangnya barabah. Muttaji'an ini barabahnya bermiring seperti barabahnya mayit. Muttaji'an artinya orang garing hendak sembahyang dalam keadaan barabahnya miring, muttaji'an, yang dirabahi sebelah kanan di barabah ke sebelah kanan. Ya pemayit aja kita bila kepala di sebelah kanan, yang betis di sebelah kiri. Itu kalau menghadap hendak sholat. Nah, jadi sebelah kanan ditindihin, dada, muka itu menghadap kiblat bagi orang yang muttaji'an yang barabah miring. Nah, ini posisinya seperti posisi mayit ketika di sholat, ketika dikubur. Nah, ini posisi yang seperti ini adalah posisi yang disunnahkan oleh Rasulullah ketika kita hendak tidur. Jadi kita tuh bila hendak guring, posisinya sunnah menuruti posisi mayit yang diletakkan di dalam liang lahat. Itu sunnahnya. Hendak guring, ya sudah tak guring itu tak mana lagi arahnya. Hendak guringnya kan sunnah menghadap arah kiblat, itu dada dan muka. Itu sunnah. Yang ketiga adalah orang yang menghadap kiblat itu orang yang sembahyang dalam keadaan telentang. Sakit tadi orang sakit bahiring kata kawan lagi hanya kalau telentang. Kayak apa ini menghadap kiblat? Maka yang diarahkannya adalah kedua bahunya. Khimasainya ini dua bahu, kemudian apa namanya? Qadamai dua telapak kakinya dan mukanya menghadap kiblat. Bahasa nyamannya batis kita ke arah kiblat. Ini orang yang garing, yang sudah kada kau behiring lagi. Ayo betilantang aja lagi. Anak behiring kada kau lagi behiring dah. Atau kada kau lagi bergerak misalnya. Maka ini sembahyangnya itu batisnya kayak kita meletakkan mayat ketika meninggal ya sebelum ditanam kan ya, bila meninggal kita mengangkat tuh yang batisnya menimpa ke arah kiblat. Itu orang yang garing dalam orang sembahyang dalam keadaan telentang, mustalqiyan bahasa bikinnya bertelentang. Jadi jenazah itu sholatnya itu kanan itu
Oh, itu waktu apa dulu? Waktu menyeletakkan bila lelakian di kiri, kalau bila kanan, bimbingan di sebelah, bimbingan sebelah kiri, ya, sebelah kiri imam, ya, sebelah kiri imam. Kepalanya, betisnya, kepalanya. Tangannya. buka imam. Jadi itu perbedaan meletakkan. Perbedaan meletakkan aja. Cuman kalau di yang lahat sama. Nah, kalau di dalam yang lahat sama. Hanya berbah miring ke sebelah kanan jadinya. Sama ada muka lawan dada menghadap kiblat. Nah, jadi kalau di dalam yang lahat kan ada perbedaan. Nah, cuman ketika mensolatkan aja lain. Nah, itu jadi ada 3 keadaan orang menghadap kiblat tadi. Nah, kalau menghadapnya tadi bil yakin dan bizon, dengan yakin itu orang yang ada di sekitar Baitullah, dengan zon itu orang yang di luar Baitullah atau terdidik kada melihat ke Ka'bah. Itu bil zon namanya, dengan sangkaan bahwasanya ke arah situ adalah kiblat. Nah, kalau naik kapal laut, kalau di musholanya biasanya itu sudah ada arah kiblatnya. Karena kapal laut itu jalannya kata kayak kelotok ya, kapal itu lurus ya. Kayaknya maju barang mulai Jawa ke sininya lurus saja dulu. Makanya kan di dalam musholanya itu ada arah, nih ditulisnya arah kiblat. Berarti kita mau obati arah itu aja sudah. Ya, iya, arah barat itu. Jadi mengobati arah yang sudah diulakannya, karena yang sudah diukurnya sudah. Nah, sudah diulakannya. Adapun ketika kita sudah sholat mengarah kiblat, tadi kapalnya berputar miring, ada jadi masalah lagi, karena kita sudah di dalam keadaan sholat. Dan tetap walaupun inya bermiring, arah itu pastinya sudah tetap mengarah ke barat. Sudah diukurnya sudah. Kada apa? Kalau nggak ada 40 orang Jumatan di dalam kapal bolehlah, kalau kurang dari 40 boleh aja. Darurat. Karena hukum apa ngarannya jumlah jemaah nang di 40 orang nang mukim itu dinasah mansuh ngarannya. Atau apabila di kampung. Tapi kalau apa ngarannya di kapal tadi itu dalam keadaan musafir, mungkin hendak Jumatan silahkan, ada hendak Jumatan boleh. Karena dalam keadaan musafir. Karena nama wajib Jumatan itu adalah muslimin muqimin. Orangnya Islam dan ada di tempat. Khatib pada dele, iya Nabi Jumatan Bilal ada ya Allah, Bilal khatibnya, khatib pada tempat bujur ya, khatib pada tempat di kapal. Lalu tadi kan bilanya musafir kada wajib, cuman wajib zuhur, itu aja. Sama kita mengadakan perjalanan, misalnya anak ke Banjar, Sungai Danau subuh. Nah, sebelum sembahyang subuh itu sudah keluar dari Sungai Danau. Hendak abang musafir Jumat misalnya. Nah, sebelum sembahyang sholat subuh kita sudah keluar dari Sungai Danau. Maka kita boleh kada Jumatan. Tapi bila keluarnya sesudah sembahyang subuh, maka yang pertama tetap wajib Jumat. Sehingga di jalan. Nah, tapi kalau keluarnya tadi sebelum sholat subuh dilaksanakan, bukan pian nang belum subuhnya kada, orang belum sembayangan subuh. Piannya nang kada sembahyang subuh, lain kisah pulang.
Orang sembayangan tapi yang kada lain biasa. Artinya belum dilaksanakan sholat subuh lagi, yang sudah turun dari rumah, sudah keluar dari kampung, misalnya dari kampung Yusuf Aidanau, sudah keluar, maka itu sudah hukum musafir, boleh kada berjumat. Tapi lebih afdalnya lagi kan baik berjumat satu mata singgah. Masjid banyak aja. Kecuali kada melihat di masjid kalau supaya alang-alang tali buah pulang. Bujur ya. Nyaman di warung pada di masjid jalan. Bujur pulang. Nah itu Jumatannya, Jumat di kapal, itu dalam keadaan musafir, kada masalah ditinggal. Kalau yang tetap zuhurnya tetap wajib karena dalam musafir. Nah itu keadaannya tidak. Jadi menghadap kiblat tadi dengan muka dan dada bagi orang yang berdiri atau sembahyang dalam keadaan duduk. Yang kedua adalah menghadapkan muka dan dadanya juga bagi orang yang sembahyang dalam keadaan sakit tapi masih kawal bermiring, mutajian tadi bermiring. Jadi mukanya, dadanya kayak mayit. Nah, yang ketiga adalah menghadapkan jihad muka, dada serta kedua telapak kakinya ke arah kiblat. Nah itu bagi orang yang barabah betilantang. Pada kalau bermiring lagi, maka arah kakinya ini diarahkan ke kiblat, meninjak kiblat bahasa kiranya. Tapi kalau guring, nah itu ada yang mengadakan makruh menghadap kiblat kalau kita guring. Nah, bila kita guring makruh hukumnya kaki kita itu diarahkan ke kiblat. Nah, yang sunat tadi adalah muka dan dada kita diarahkan ke kiblat ketika hendak tidur. Itu yang sunat. Itu masalah menghadapkan. Dan keduanya bahwa berhadap engkau dengan hatimu atas Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan malam esok dan dibacakan umur ya saat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, serta dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, tidak dimatikan kita kecuali dalam keadaan beriman, mesti mati husnul khatimah, kurang-kurangnya minta rahmat waridha hadinya al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzu bika min sakhatika Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Radina lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa min rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.